SOP atau prosedur yang digunakan dalam praktik ini adalah prosedur yang diterapkan oleh sekolah dengan berdasar kepada buku manual. Dalam melaksanakan praktik, bekerjalah dengan serius, santun, dan menghargai pendapat orang lain, baik dari guru maupun teman-teman kalian. Pada saat mempersiapkan alat dan perlengkapan, pembagian kelompoknya adalah sebagai berikut. Posisi A, satu siswa mempersiapkan alat. Posisi B, satu siswa menghidupkan komputer. Posisi C, satu siswa menghidupkan kompresor. Posisi D, satu siswa memeriksa kondisi mobil dan car lift. Pada saat menaikkan mobil ke car lift, pembagian tugasnya adalah posisi A, satu siswa menyetir. Apabila tidak bisa menyetir, mintalah bantuan teknisi. Posisi B, dua siswa memberikan arahan dan memposisikan turning table kanan dan kiri. Posisi C, satu siswa memasang pengganjal roda. Pada saat pemeriksaan kolong mobil, pembagian tugasnya adalah posisi A, satu siswa mengoperasikan car lift. Posisi B, satu siswa memeriksa tekanan ban dan kondisi piring roda. Posisi C, satu siswa memeriksa linkage kemudi, sambungan, dan meletakkan ganjal karet. Posisi D, satu siswa memasang target atau sensor. Sebelum melakukan penyetelan front wheel alignment atau FWA, hal yang perlu dipersiapkan adalah memastikan kondisi alat atau tools dan perlengkapan atau equipment serta alat pelindung diri atau safety equipment dalam kondisi baik dan siap digunakan. Alat yang diperlukan adalah penahan pedal rem, penahan setir, tangga, kunci ring 21, 22, 23, 24, kunci pas 22, dan kunci Inggris. Perlengkapan yang diperlukan adalah alat spuring 3 dimensi, merek Roadbug, kompresor, dan car lift. Selanjutnya, alat pelindung diri yang perlu dipersiapkan adalah sarung tangan dan helm. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi agar tangan kita tidak tergores benda tajam, dan helm melindungi kepala kita dari benturan saat kita berada di bawah kolong mobil. Selanjutnya, objek kendaraan yang digunakan sebagai contoh dalam penyetelan FWA kali ini adalah mobil Toyota Kijang Innova 2.0G yang menggunakan transmisi manual dan bahan bakarnya adalah bensin. Setelah semua alat dan perlengkapan siap, langkah selanjutnya adalah menghidupkan komputer dengan cara menghubungkan komputer ke sumber tenaga listrik dan kemudian menekan tombol power pada komputer. Sambil menunggu komputer siap digunakan, hidupkanlah kompresor dengan cara menghubungkan kompresor ke sumber tenaga listrik dan kemudian menekan tombol saklar power atau tuas pengungkit saklar ke posisi on. Udara bertekanan diperlukan untuk membebaskan pengunci car lift pada saat akan diturunkan. Selanjutnya, posisikan mobil di atas car lift secara tepat dan berhati-hati. Pastikan mobil berada di tengah-tengah lintasan dan dalam posisi lurus. Setelah itu, tempatkan touring table tepat di bawah roda depan. Aturlah jika belum tepat kedudukannya. Selanjutnya, letakkan pengganjal pada roda belakang agar posisi mobil tidak bergeser. Dengan menggunakan inflator, periksa tekanan ban. Spesifikasi tekanan ban pada mobil Innova ini adalah 33-36 PSI. Apabila tekanan kurang, maka isi sampai memenuhi spesifikasi. Lihatlah pada buku manual untuk mengetahui spesifikasi tekanan. Setelah itu, naikkan ketinggian car lift dengan cara menempatkan selektor ke main jack. Kemudian, tekan tombol rise secara perlahan dan amatilah perubahan posisi ketinggian car lift. Pastikan posisi antara sisi kanan dan sisi kiri sama. Setelah pada posisi yang sesuai, atau sekitar kurang lebih 1,5 sampai 2 meter, maka tekan lock agar car lift terkunci pada posisi ketinggian tersebut. Selanjutnya adalah mengangkat bodi mobil bagian tengah. Letakkan ganjal karet pada bagian bawah bodi mobil sebelum mobil diangkat. Hal ini bertujuan untuk melindungi bagian yang ditumpu supaya tidak luka atau penyok. Untuk mengangkat bagian tengah kendaraan, maka pindah selektor ke posisi subjek. Kemudian tekan tombol rise sampai posisi roda menggantung.
Periksa kondisi linkage kemudi, sambungan-sambungan, dan piring roda. Pastikan dalam kondisi baik. Apabila kondisinya tidak baik, lepas dan perbaiki atau ganti komponen yang mengalami kerusakan. Setelah selesai melakukan pengecekan steering linkage, sambungan atau engsel atau join, bushing, dan bearing mobil, maka turunkanlah posisi mobil. Setelah subjek pada car lift turun ke posisi semula, ambil ganjal karet yang sudah selesai digunakan. Pasang target atau sensor pada keempat roda. Pastikan pengait terpasang dengan sempurna dan kuat. Pada langkah pengukuran, pembagian tugasnya adalah posisi A, satu siswa mengoperasikan komputer dan memberikan arahan. Posisi B, satu siswa mendorong kendaraan dan memasang pengganjal. Posisi C, satu siswa memasang penahan pedal rem, menarik handbrake, dan melepas pengunci turning table. Posisi D, satu siswa memutar setir dan memasang penahan setir. Sebagaimana tadi telah disampaikan, mobil yang kita gunakan dalam praktik penyetelan front wheel alignment ini adalah mobil Toyota Kijang Innova 2.0G manual transmission tahun 2005. Kode 2.0 menunjukkan mobil tersebut berbahan bakar bensin yang nanti pada pemilihan jenis mobil yaitu pada Innova Petrol 2005. Jalankan program komputer. Klik ikon gambar mobil pada bagian kiri bawah. Ketik Toyota pada kolom pencarian mobil. Lalu pilih Toyota bagian bawah. Ketik nama model Innova, lalu klik cari, kemudian klik Innova Petrol 2005. Tampilan layar akan menunjukkan spesifikasi wheel alignment dari mobil, lalu klik tanda centang. Klik tombol berikutnya. Tunggu sampai proses loading selesai. Proses loading sedikit memakan waktu. Setelah proses loading selesai, maka akan muncul perintah untuk menarik atau menekan mobil ke bawah. Untuk menjalankan perintah sesuai petunjuk di layar, tarik atau tekan bodi mobil ke arah bawah sesuai dengan perintah program di layar. Proses ini bertujuan untuk pengecekan suspensi. Langkah-langkah pengukuran. Pastikan target terpasang dengan baik dan terdeteksi oleh kamera. Jika target terhalang, maka akan ada tulisan warna merah, no signal, dan bagian pada ikon ban kanan atas akan berubah menjadi warna merah. Pastikan ikon tersebut berwarna hijau. Selanjutnya, klik tombol start. Akan terdapat perintah untuk mendorong mobil sejauh 20 derajat ke arah belakang. Perhatikan perintah untuk mendorong mobil maju ke posisi semula. Jika terlihat tanda start, maka mulailah mendorong sampai terlihat tanda stop. Doronglah secara perlahan sampai tampilan layar berganti dengan sendirinya. Setelah itu, pasang kembali ganjal pada bagian belakang roda agar posisi mobil tidak berubah-ubah. Pada layar akan terlihat hasil pengukuran dari dorongan yang telah dilakukan, yaitu hasil chamber dan toe. Hasil pengukuran yang belum diketahui adalah caster. Perhatikanlah perintah program untuk memasang penahan rem dan menarik tuas handbrake. Untuk menjalankan perintah dari program, maka tarik tuas handbrake. Kemudian, pasang penahan pedal rem yang ditahan oleh kursi bawah pengemudi. Selanjutnya, lepas pengunci yang menahan gerak turning table. Perhatikan perintah pada layar. Terdapat perintah untuk memutar setir ke kiri sebanyak 10 derajat. Putar sampai 10 derajat dan terlihat tanda stop.
putar setir ke kiri sampai terlihat tanda stop. Lihatlah kembali layar dan perhatikan perintah untuk memutar setir ke kanan sebanyak 20 derajat. Putar setir secara perlahan sampai menunjukkan angka negatif 10 derajat dan terlihat tanda stop. Perlu diingat, saat memutar setir, jangan masuk ke dalam mobil, cukup dari luar saja, karena dapat memengaruhi hasil dari pengukuran. Selanjutnya, lihat layar kembali. Lalu, putar setir ke kiri lagi sampai lurus dan menunjukkan angka 0 derajat. Pada layar akan terlihat data hasil pengukuran caster, camber, dan TU pada keempat roda. Selanjutnya, tekan tombol berikutnya dan akan muncul perintah untuk memasang pengunci setir. Pasang penahan atau pengunci setir pada bagian bawah setir yang ditahan oleh kursi pengemudi. Pastikan setir tertahan dengan baik dan tidak goyang. Pada layar akan terlihat hasil pengukuran roda belakang. Selanjutnya, pindah ke menu pengukuran roda depan dengan menekan tombol gambar bonet mobil di samping menu saat ini. Maka, akan terlihat data hasil pengukuran FVA sebagaimana terlihat dari layar. Dari data di layar, dapat dibaca hasil pengukurannya, yaitu pada bagian kiri atas menunjukkan hasil pengukuran caster kiri sebesar 3 derajat 04 menit. Pada bagian kanan atas menunjukkan hasil pengukuran caster kanan sebesar 2 derajat 57 menit. Pada bagian kiri tengah menunjukkan hasil pengukuran camber kiri sebesar 0 derajat 16 menit. Pada bagian kanan tengah menunjukkan hasil pengukuran camber kanan sebesar 0 derajat 18 menit. Pada bagian kiri bawah menunjukkan hasil pengukuran TU kiri sebesar 0 derajat 25 menit. Pada bagian kanan bawah menunjukkan hasil pengukuran TU kanan sebesar negatif 0 derajat 18 menit. Berdasarkan data tersebut, maka camber, caster, dan TU baik roda kanan maupun roda kiri tidak pada nilai standar. Nilai yang mendekati standar yaitu apabila jarum berada di warna biru. Standar yang tertera pada program yaitu caster sebesar 3 derajat 09 menit, chamber sebesar 0 derajat 15 menit, dan TU sebesar 0 derajat 03 menit. Maka dari itu, chamber, caster, dan TU perlu dilakukan penyetelan.